Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala di malam ini, lebih-lebih sekarang kita berada di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Saat ini Allah Ta'ala berikan kesempatan kita bertemu bermuajalah dalam rangka untuk memberikan dorongan kaitannya menyambut bulan Ramadan, sebagaimana di dalam pamflet disebutkan bahwa judulnya Targhib untuk ada di Ramadan. Dan Targhib itu membentuk apa yang disampaikan dalamnya itu membentuk agar supaya kita bersemangat, senang, mencintai untuk kita mendapatkan bulan yang penuh keberkahan. Sehingga dahulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam yubasyiru ashabahu bi qudumi syahri Ramadan. Nabi alaihi salatu wassalam itu biasa, sebagaimana dalam riwayat datang dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ahmad dan juga Imam Nasai, ya, di mana beliau membiasakan untuk memberikan kabar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita bahas ini adalah hadis yang dikatakan adalah hadis masyhur di tahniyatin nasi ba'da bi syahri Ramadan. Itu hadis ini adalah fondasi ajaran dasar di dalam memberikan ucapan selamat manusia sebagian kepada sebagian yang lainnya dengan datangnya bulan Ramadan. Makanya adanya kebiasaan di masyarakat kita, kalau mau datang bulan Ramadan ada pamflet kulturnya Ramadan. Itu sesuai dengan makna yang ada di dalam hadis yang akan kita sampaikan. Hadis tersebut diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiru ashabahu bi qudumi syahri Ramadan. Yaqul, kebiasaan dari Rasulullah SAW, beliau akan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, Ramadan syahrul mubarak, faradallahu ta'ala alaikum siyam, yuftahu fihi abwabus sama, tughlaqu fihi abwabul jahim, tughlaqu fihi ma'adan syayatin, illahi fihi lailatan khairun min alfi syahri, man hurima khairuha faqad hurima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW beliau bersabda, Ramadan akan mendatangi kalian. Ramadan yang merupakan bulan yang diberkahi. Allah fardukan, wajibkan untuk kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Di bulan tersebut akan dibukakan padanya pintu-pintu langit. Ini menunjukkan langit itu punya pintu-pintu, ya, ada pintu-pintu, dan akan ditutup selama bulan Ramadan itu pintu-pintu al-jahil, yaitu neraka yang Allah Subhanahu wa taala dibelenggu padanya itu setan yang sangat durhaka. Tidak semua setan,
mempunyai satu malam di bulan Ramadan tersebut yang nilai malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharapkan untuk mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah diharapkan mendapatkan kebaikan yang baik. Nah, ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala apa target Nabi alaihi wasallam memberikan kabar gembira, sehingga di antara para ulama menyebutkan bulan Ramadan itu dengan penyebutan yang sangat banyak. Syekh Abdul Aziz Al-Jili Hafizahullah Ta'ala menyatakan bulan Ramadan itu, beliau katakan syahrun azim, bulan yang sangat agung. Beliau juga menyebutkan apa sebagai musimul karim, dia adalah masa yang mulia, awalnya sampai akhirnya sangat mulia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada waktu bulan Ramadan. Allah memberikan keberkahan itu kadang di tempat seperti masjid, ya, tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang banyak. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan itu kepada sosok atau orang-orang tertentu, ya, seperti keberadaan para anbiya, sholat, perbuatan mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Isa berdoa, bacaan barakan aina makutu, dan Allah Ta'ala telah menjadikan diri itu diberkahi di mana saja ini berada. Berkah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah penempatnya kebaikan pada sesuatu, ya, luzumul khair fi syai'in, ya, tetapnya sebuah kebaikan atau berbagai macam kebaikan pada sesuatu, sehingga manakala sesuatu itu memberikan kemanfaatan dengan izin Allah Ta'ala, entah kemudian kemanfaatan yang dunia ataupun kemanfaatan yang agama, berarti fihi barokah, di dalamnya ada keberkahan. Rumah ada rumah yang diberkahi, harta ada yang diberkahi, pakaian yang kita pakai pakaiannya diberkahi. Terkadang ada jenis pakaian-pakaian tertentu yang jauh dari keberkahan. Kapan pakaian itu dipakai menjadikan orang ingin memperkosa, pakaian yang tidak diberkahi, yang menjadikan orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari manakala pakaian itu diberkahi, terkadang hanya dengan seorang melihat seorang memakai pakaian tersebut, dia bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini dimaklumi, ada seorang yang dia gak suka melihat pakaian gamis, pakaian sarung, pakaian peci, ya, pas dia masjid, dia lihat gak suka, ya, tapi karena setiap hari dia melihat, dia kemudian mencoba dengan ketidaksukaannya itu hadir di majelis ini, sampai kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah ini disampaikan kepada dahulu saya orang yang sangat benci melihat pakaian gamis, melihat peci, melihat penampakan yang menunjukkan dia seorang muslim. Tapi ternyata dengan sebab itu kemudian saya penasaran, sampai saya duduk, kemudian saya bertobat, bahkan kemudian anak ini sekarang sudah jadi ustaz. Anak ini diceritakan kepada saya langsung. Ini sebab yang sangat sederhana, sangat sederhana. Maka itu adalah kebaikan, karena hanya dengan pakaian seorang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau kata ala wa huwa syahrus shadaqati wal qiyam. Ketahuilah bulan Ramadan itu adalah bulan sedekah. Seorang dianjurkan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW kalau bersedekah itu melebihi cepatnya angin yang berhembus. Beliau tidak memikirkan bagaimana kemudian ditinggal di rumahnya, tinggal di keluarga, karena begitu semangatnya di dalam bersedekah.
Demikian pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan di situ ditunaikan sholat. Sebenarnya sholat di bulan-bulan yang lain juga dilakukan, lebih-lebih sholat 5 waktu. Namun di bulan Ramadan ada sebuah sholat yang mana sholat itu secara asal bukanlah sholat wajib, dan sholat selain daripada sholat wajib itu sedikit sekali yang disyariatkan berjamaah, kecuali hanya beberapa saja. Ya, bahkan untuk sholat malam secara asal tidak disyariatkan berjamaah, tidak disyariatkan untuk berjamaah. Kenapa? Ya, karena Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam dan beberapa sahabat makmum. Nabi tidak pernah memperhatikan jam orang yang berjamaah di belakangnya. Dia baca surat Al-Baqarah, dia baca surat An-Nisa, dia baca surat Ali Imran. Tidak peduli yang di belakangnya itu kuat atau tidak. Pada asal sholat jamaah itu imam wajib memperhatikan makmumnya. Tapi ini tidak. Namun dikarenakan keutamaan ya menghidupkan malam, dengan tahu ya, Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan malam di bulan Ramadan itu dengan sholat yang luar biasa bagusnya, yang mana kita tidak akan mampu untuk mengikutinya. Ya, sehingga Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya beberapa hari saja memimpin untuk sholat berjamaah. Namun Rasulullah SAW beliau memberikan keutamaan bagi orang yang sholat bersama imam, ditetapkan baginya pahala sholat semalam subuh. Karena begitu mulianya ini, sehingga bagaimana malam itu penuh ibadah, siangnya penuh ibadah, maka disyariatkan untuk sholat berjamaah. Ya, walaupun Rasulullah SAW beliau tidak sholat berjamaah, kecuali hanya beberapa hari saja. Namun syafaqahnya Rasulullah SAW, kasih sayang Rasulullah SAW disyariatkan untuk sholat berjamaah agar supaya setiap umatnya dia bisa mendapatkan pahala menghidupkan ya sholat, pahala selayaknya seorang menghidupkan sholat semalam subuh. Dan tentu hal demikian itu adalah hal yang berat. Ya, seorang tidak akan mampu untuk sholat semalam subuh, karena kita tahu malam adalah waktu untuk istirahat, siang waktu untuk aktivitas, dan tidak akan mampu kita untuk menghidupkan seluruh malam, kecuali manakala dilakukan mampu hanya 1-2 hari. Namun yang muncul setelah itu adalah akan sakit. Imam Muslim rahimahullah taala, beliau ini pernah suatu saat terlewat dari sebuah hadis. Beliau taradud fil hadis, dalam satu hadis. Kemudian beliau meminta untuk diambilkan satu keranjang tamar kurma. Kemudian dia membolak-balikkan catatan yang beliau punya dari kitab-kitabnya. Dan itu menyita waktu beliau sampai subuh. Dia melakukan seperti itu. Artinya nggak tidur. Apa yang terjadi? Beliau kemudian sakit dengan sakit yang keras, dan kemudian beliau meninggal dikarenakan sakit tersebut. Itu artinya jamaah yang dirahmati Allah, manakala orang melakukan aktivitas yang menyelisih daripada adat kebiasaannya yang mencocoki, itu akan menimbulkan sakit. Nah, sehingga kita butuh tidur, kita butuh istirahat. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan, mensyariatkan untuk sholat tarawih jamaah adat. Mau tarawihnya yang pendek-pendek, tentunya bagi yang punya udur. Mau yang panjang-panjang, tentunya ini yang punya keutamaan. Semuanya jamaah yang dirahmati Allah masuk cakupan barang siapa yang dia mengqama mal imam hatta yang sholat sampai dia selesai, maka ditulis baginya itu pahala sholat semalam subuh. Ini keutamaan. Ini tidak didapati kecuali di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai di bulan Ramadan kita ini terlepas untuk sholat berjamaah. Terutama yang pertama adalah sholat jamaah untuk sholat 5 waktu. Kemudian disempurnakan dengan sholat berjamaah, yaitu qiyamul lail. Ya. Dan kita jamaah yang dirahmati Allah di berbagai masjid yang ada di sekitar kita banyak, bahkan program-program ditunaikan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan pula bulan Ramadan sahur
sampai dikatakan syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan yang mana diturunkan di bulan Ramadan itu Al-Quran. Maksudnya diturunkan Al-Quran itu adalah awal diturunkannya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Karena Al-Quran dari ayat-ayatnya, suratnya, ada yang diturunkan di bulan Dzulhijjah, ada yang diturunkan di bulan-bulan, bahkan Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran itu tidak dalam keadaan total 30 juz, tetapi tanzilan, diturunkan berangsur-angsur, turunkan berangsur-angsur, dan tidak mesti di bulan Ramadan, tapi awalnya diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu kalau ada yang menganggap setelah Al-Quran turun sempurna sudah tidak ada Lailatul Qadar, inilah pemahaman yang salah. Bahkan tidak ada satupun ahli tafsir yang memahami seperti ini. Ya, tidak ada satupun ahli tafsir. Ya, karena kita tahu bahwa diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan awal itu dikarenakan kemuliaannya. Namun bukan berarti ini membatasi Lailatul Qadar. Andai kan setiap turun itu dibatasi dengan Lailatul Qadar, Allah nggak bakal menurunkan Al-Quran di bulan Dzulhijjah. Allah nggak bakal menurunkan di bulan yang lainnya, kecuali hanya Lailatul Qadar saja. Maka berapa puluh tahun 30 juz akan turun kalau turunnya di Lailatul Qadar. Ya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, turunnya Lailatul Qadar, Al-Quran di Lailatul Qadar itu tidak ada kaitannya untuk membatasi Lailatul Qadar. Ya, tidak untuk membatasi Lailatul Qadar. Sehingga kalau ada yang memahami setelah itu sudah tidak ada Lailatul Qadar, ini tidak ada sumbernya sama sekali pemahaman seperti ini. Kalau dilacak, apakah Ibnu Abbas pernah memahami seperti itu? Apakah istri Rasulullah ada yang memahami seperti itu? Apakah Ibnu Jarir atau Bari memahami seperti itu? Ibnu Katsir memahami seperti itu? Tidak akan warid satupun riwayat yang memunculkan bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada. Ya, ini perlu disampaikan karena ada orang yang punya pemahaman seperti ini. Ya, kalau misalnya kita jamaah ini ada orang yang memahami seperti itu, kita tanyakan, man salah hukum fi hadhil qadiyah, siapa orang yang mendahului kamu dalam urusan seperti ini? Kenapa? Karena pada waktu Rasul sudah beliau meninggal, bahwa Al-Quran sudah sempurna kan? Tabi'in mereka tolabu Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, tabi'in mencari, tabi'in mencari kan? Mencari. Imam-imam dari kalangan Ahlul Hadis meyakini tidak ada Lailatul, meyakini. Kok muncul kemudian orang-orang yang menyatakan tidak ada Lailatul Qadar? Maka seperti itu penafsiran dari mana? Ini pentingnya belajar usul tafsir, belajar tentang usul penafsiran Al-Quran. Pentingnya pula jamaah ini kalau Subhanahu wa ta'ala kalau itu pembahasan masuk fikih, pentingnya belajar ilmu namanya usul fikih, sehingga tidak kemudian sembarangan di dalam menyampaikan. Ya, karena kalau dikatakan kemudian Lailatul Qadar sudah tidak ada orang mencari Lailatul Qadar. Akhirnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar, maka dia telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, hanya dengan sebab penyampaian seperti itu manusia akan terhindar dari kebaikannya sangat banyak. Kemudian jamaah ini rahimahullah ta'ala, karena itu adalah syahrul Quran, dia syahrul tilawah. Dia bulan untuk membaca Al-Quran, syahrul tilawatil Quran. Sehingga Rasulullah SAW itu kalau selama Ramadan beliau maju mengajukan hafalannya, dicek di hadapan Jibril alaihissalam. Ya, karena terkadang mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang perlu untuk disempurnakan karena ada yang terlewat. Kan orang yang namanya lupa mungkin kan. Nabi baca Quran salah pernah? Sampai beliau menyatakan apa? Wa idza nasitu fadhkuruni. Kalau aku lupa bacaan Al-Quran, ingatkan aku. Bahkan Nabi pernah suatu saat beliau imami sholat, ada ayat bolak-balik.
Ada ayat bulan balik setelah selesai sholat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Fathul Fikih. Ya, dia mengatakan ada di antara kalian yang tidak sempurna wudunya di dalam sholat, sehingga menjadikan hal tersebut mengganggu bacaan. Beliau tahu dari mana? Tentu dari wahyu. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketaatan pada diri seseorang itu punya pengaruh bagi yang lainnya. Ya, Allah Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diterangkan syahrus shadaqah wal birr wal ihsan. Bulan Ramadan itu bulan sedekah, bulan kebaikan, ihsan. Bir itu adalah sangat banyaknya kebaikan. Ihsan di dalam menunaikan kebaikan itu dengan cara yang paling baik, paling puncak, namanya ihsan. Ya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena taklim itu bisa mengganggu konsentrasi untuk ibadah. Gitu. Kan taklim kan pelajari ilmu. Maka Nabi SAW selama bulan Ramadan taklim di-off-kan, libur, sibuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan apa yang telah dipelajari. Ya, namun kalau kita sebaliknya, kita perlu untuk banyak diingatkan. Kenapa? Karena kalau selain Ramadan yang harusnya banyak ngaji, orang ngaji. Sehingga pada waktu kumpul Ramadan nggak kesempatan untuk pengajian, kan gitu. Padahal harusnya di Ramadan itu sudah karena bulan-bulan yang lain sudah biasa belajar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dia mengamalkan apa yang telah dipelajari. Para ulama kita menyebutkan bahwa tidak mengapa ada pelajaran, ya, di bulan Ramadan. Namun jangan sampai memalingkan konsentrasi untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ini yang menjadi fokus, ya, menjadi fokus pada saat seorang berada di bulan Ramadan. Ya, bahkan nanti manakala di 10 hari terakhir, itu para ulama pun menyebutkan boleh untuk sehari sekali taklim diperbolehkan, namun jangan diperbanyak. Itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan. Namun alangkah lebih bagusnya kalau dia yastaqil fil ibadah, dia menyibukkan diri di dalam menerapkan ilmu yang telah diketahuinya. Dengan dia banyak tilawatul Quran, dengan banyak dia sholat, dengan banyak dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul it'amit ta'am, kata beliau, yaitu bulan untuk memberikan makan kepada siapa? Tentu orang-orang yang, ya, kita berharap mendapatkan kebaikan yang besar, minal fuqara wal masakin, minas shaimin, kepada orang-orang yang sedang berpuasa, yaitu dengan buka bersama dan yang sebagainya, sehingga mendapatkan pahala yang mana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu pihak dengan pihak yang lain itu saling tolong menolong untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan sahru muwasatil fuqara'i wal masakin wal aramil wal aitam, yaitu bulan yang di situ dipenuhi dengan memberikan bantuan kepada fuqara, demikian pula orang-orang miskin, bahkan para janda, demikian pula anak-anak yatim. Juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya masih ada beberapa penyebutan tentang kemuliaan bulan Ramadan, namun cukuplah untuk kita sebutkan sampai di sini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini bulan Ramadan ini bulan yang mubarakun, dia bulan yang diberkahi. Allah Ta'ala wajibkan padanya untuk berpuasa. Kita tahu puasa di bulan Ramadan ini masuk di ahad arkan, dia salah satu dari ahad arkanil Islam. Dia rukun min arkanil Islam, salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Ya, diletakkan di satu bulan, tidak diletakkan di bulan yang lain, tetapi diletakkan khusus di bulan Ramadan. Sehingga karena begitu mulanya ibadah, begitu mulianya bulan tersebut, agar supaya manusia sempurna ibadahnya, Allah memberikan berbagai macam fasilitas. Fasilitas yang pertama dibukakan, ya, selama bulan Ramadan itu pintu-pintu langit.
Ini alamat, ini merupakan tanda bahwa amal itu akan naik makbul indallahi azza wa jalla. Ya, kita tahu bahwa yang akan naik ke atas Allah Subhanahu wa taala itu amal soleh. Yarfa'u ilaihi amal soleh. Akan naik amal soleh. Kalimat thayyib, ucapan-ucapan bagus itu akan naik sampai menembus langit, bahkan kemudian sampai ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal tersebut ikhlas. Lalu bagaimana dengan puasa? Ya, bagaimana dengan puasa? Puasa itu salah satu amalan yang yurja ikhlasu. Amalan yang sangat diharapkan keikhlasannya. Karena kita tahu amat mudah bagi seseorang untuk dia menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri, manakala dia wudu, sedikit dia masukkan air ke dalam mulutnya, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksengajaannya dan ataupun kesengajaannya yang tahu adalah antara dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lain, tidak ada yang tahu. Ya, makanya sering dikatakan orang soleh itu punya dua siar. Siar pertama adalah qiyamul lail. Siar kedua adalah apa? Puasa di siang hari. Itu dikatakan manusia soleh itu, orang-orang soleh itu punya dua siar. Siar puasa dan siar sholat. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah di bulan Ramadan dua siar ini ditegakkan, betul-betul ditegakkan. Di siang harinya untuk dia berpuasa dan di malam harinya untuk dia menunaikan sholat berjamaah, yaitu sholat tarawih. Dan kita tahu dikatakan sholat tarawih itu dia jamak dari roh. Ya, artinya banyak sekali istirahatnya. Banyak sekali istirahatnya. Ada isyarat bahwa di dalam sholat hendaknya sholatnya diperpanjang. Sholatnya itu diperpanjang. Ya. Namun tentu keimanan kita tidak seperti keimanan para sahabat. Keimanan kita manakala kemudian sholatnya diperpanjang, ya, maka banyak yang merasa berat. Makanya di dalam menegakkan itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan tingkatan ilmunya masing-masing. Manakala setelah selesai sholat masih terhampar waktu yang banyak, dia bisa gunakan untuk berzikir, dia bisa gunakan untuk tilawatul Quran, dia bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan sampai terlewat satu pun waktu selama bulan Ramadan kecuali kita dalam keadaan berada dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentu kalau di siang hari dengan puasa tidak mungkin kecuali kita dalam keadaan taat. Yang menjadi masalah adalah malamnya. Ya, malamnya. Karena setelah selesai sholat, ya, nah, masih ada waktu-waktu yang bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah ini Allah Subhanahu wa taala setelah disampaikan waktu kamu fi abwabus sama, dibuka padanya pintu-pintu langit. Ini alamat tanda yang menunjukkan bahwa amal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Kemudian tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup selama bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka jahanam. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaqahnya itu sangat menginginkan manusia untuk dia lepas dari neraka Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Pelayanan yang lain. Allah juga memberikan pelayanan. Bagaimana supaya setan-setan yang sangat keras permusuhannya kepada manusia itu tidak bisa mengganggu manusia, yaitu tuwallu fihi maradatus syayatin, itu dibelenggu, ya, setan-setan yang sangat durhaka. Lalu kita tahu kadang di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dia tidak menjalankan puasa, bahkan menjalankan berbagai macam kemungkaran. Padahal katanya setannya sudah dibelenggu karena dia sudah menjadi setan. Ya, karena dia sudah menjadi setan. Ya, atau jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala
setan tak kalah menguasai dia selama sebelum Ramadan, bulan-bulan selain Ramadan sudah membentuk karakter pada dirinya, sifat-sifat setan yang mengganggunya sampai ada pada dirinya, ya. Sehingga jangan heran kalau tidak tetap seperti itu, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang dikatakan Lailatul Qadri. Dikatakan Lailatul Qadri karena dua perkara. Qadr di sini maknanya takdir. Karena di malam tersebut Allah menentukan takdir hauliyah, takdir tahunan. Makanya doanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta catatan kejelekannya dihapus. Beda dengan maghfirah. Kalau maghfirah catatan kejelekannya masih tercatat, tetapi istighfarnya, tobatnya juga tercatat menjadi amal kebaikan. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, kalau afuwun, kemaafan, catatan kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya catatan kebaikan. Ini bedanya antara kemaafan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dikatakan sebagai malam pentakdir, ya. Makanya diterangkan, ya, di malam tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan segala urusan dengan penuh kebijaksanaan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya. Di malam tersebut akan diputuskan satu perkara dengan penuh kebijaksanaan. Semua perkara akan diputuskan dengan kebijaksanaan. Tapi bisa ulama menangkap di situ adalah kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya saya turunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. Di antara penuh kemuliaannya itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha, para malaikat bahkan Jibril, roh di situ Jibril itu turun, ya, di malam tersebut, ya, turun dengan membawa urusan. Dan malam tersebut dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, ya, keselamatan dari malam tersebut sampai munculnya fajar. Dan dimulai kapan malam itu? Begitu matahari tenggelam, yaitu ba'da maghrib. Makanya Rasulullah alaihi wasallam begitu selesai tanggal berapa? 20 dan 21, beliau masuk di masjid dan tidak keluar lagi itu setelah maghrib di malam 21. Tapi masuk kemahnya itu setelah subuh. Setelah subuh. Itulah 10 hari terakhir yang beliau itikaf. Dan beliau itikaf sampai selesai Ramadan. Sampai selesai Ramadan. Karena tujuan itikaf bukan sekedar mencari Lailatul Qadar. Walaupun sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tidak menghalang untuk itikaf. Karena tolak Lailatul Qadar itu amalan tersendiri. Sementara itikaf itu amalan tersendiri. Makanya itikaf bisa dilakukan kapan saja, tidak ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Sehingga kalau sudah dapat, jangan menghentikan itikaf. Karena sudah meyakini tanggal 21 dapat Lailatul Qadar, setelah itu mau itikaf udah sesuai Lailatul Qadar. Ini namanya tertipu gitu. Tetap dia itikaf, ya. Dan dia kebiasaan itikaf entah 1 jam, 2 jam, syukur-syukur lebih daripada itu. Tapi pada saat itikaf dia batasi. Bagaimana cara batasinya? Saya itikaf 3 jam. Saya itikaf. Kalau itikaf 3 jam atau 1 jam, kemudian dia membatalkan, itu itikafnya tidak terhitung. Karena terbatasi dengan waktu. Makanya Nabi SAW membatasi waktu, sehingga dikatakan itikafnya sebagaimana niatnya. Ya, sebagaimana niatnya. Namun dapat pahala dapat dia ibadah sunnah,
dia berdoa, dia berzikir, dia sholat, kok tidak dapat pahala. Ya, tetapi dari sini itikafnya itu lam, ya, dia lam yakul, tidak sempurna. Ya, mungkin ini saja di pertemuan kita kali ini. Ya, sampaikan satu hadis. Ya, sebagaimana dimaklumi pembahasan kita seputar masalah targhib, dorongan-dorongan. Kalau ada pertanyaan, monggo satu saja. Betul dong, betul. Betul ya? Alhamdulillah, itu sudah usah saja. Betul ada ya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentang masalah ini, tentang masalah Ramadan itu perkataan beliau Habibullah taala, talaqau sahra Ramadan bi niyatin shadiqah wa azami. Sambutlah bulan Ramadan dengan niat yang lurus dan semangat yang kuat. Talaqau bil azami ala shaumihi hissiyan wa ma'nawiyan. Ya, sambutlah Ramadan itu dengan keinginan untuk berpuasa, baik puasa menahan lapar, dahaga dan yang lain sebagainya. Demikian pula menahan sesuatu puasa yang sifatnya maknawi, menahan dari berbagai macam dosa, sibukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisian yaitu bisnabil mufattirati, yaitu dengan menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan secara maknawi, bisnabil ma'afin, dengan meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu merupakan dosa. Ya, demikian pula berbagai macam kemungkaran. Ini saja yang bisa disampaikan sebagai target untuk menyambut bulan Ramadan. Mungkin pada pertemuan yang besok baru kita membahas dari sedikit fikih. Ya, sedikit fikih. Ya, ada salah data dari pribadi saya sendiri, demikianlah dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan